Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih di pagi hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesempatan, dan kami akan menyediakan waktu dan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Kaulah yang memberkati dan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga firman-Mu di pagi hari ini boleh disampaikan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu di hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 5. Begini bunyinya: dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa kita telah memasuki tahun yang baru. Kita mengimaninya bahwa tahun ini adalah tahun yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup hingga saat ini. Kami dari Pargonungan mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Tahun baru yaitu tahun 2025. Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, kiranya merestui dan memberkati segala planning ataupun rencana kita ke depan di tahun yang baru ini. Tentunya, Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus selalu berpijak pada pengharapan yang sejati, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh berharap semuanya itu dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan skenario Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentunya kita setiap tahun memiliki resolusi. Setiap menyambut tahun 2025, ada kalanya kita memikirkan apa yang akan kita capai di tahun 2025. Pastinya semua akan mengharapkan hal-hal yang baik dapat terjadi di hidupnya, apalagi ketika memasuki tahun baru. Tahun baru adalah tahun yang diharapkan dapat, yaitu sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang luhur, sesuatu yang mendapatkan berkat di dalam hidupnya. Tetapi satu hal yang penting yang harus kita ingat, bahwa hal yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan. Maka dari itu, ketika kita tidak menerima hal baik menurut standar kita, ataupun sesuatu yang belum kita capai, jangan sekali-sekali mencari kambing hitam. Bahkan kadang-kadang kita menyalahkan orang lain, atau bahkan kita menggugat ataupun mempertanyakan kenapa itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, di tahun baru ini mari kita kilas balik ke belakang di dalam diri kita masing-masing. Mari kita berefleksi untuk menjadi pribadi yang ideal bagi Tuhan. Tentunya selalu kita harus bertransformasi di dalam hidup kita. Kalau ditanya sesuatu yang ideal bagi kita manusia, sejatinya kita manusia yang berdosa, yang jauh dari konsep ideal itu. Konsep ideal itu telah tanggal dalam diri manusia akibat dari dosa. Kitab Roma ini mengungkapkan upah dosa adalah maut, dan itulah yang harus kita lalui dan kita hadapi ketika kita masih hidup di dunia ini. Maka dari itu saudara-saudari, perikop ini yang adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat
di Roma hendak menegaskan bahwa ia mau menjelaskan tentang ajaran yang benar. Paulus meyakinkan kembali mengenai konsep keselamatan, yakni oleh karena kasih karunia-Nya dan oleh karena iman kepada Kristus. Karena ialah yang telah membenarkan kita. Sejatinya kita tidak bisa membenarkan diri kita atau menyelamatkan diri kita hanya karena usaha ataupun dari tingkah laku kita. Karena sejatinya tingkah laku kita terkadang di luar dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemungkinan besar juga seorang tokoh Martin Luther yang merumuskan konsep solanya itu berdasarkan kitab Roma yang dikatakan only by grace, only by faith. Iman kepada Kristuslah yang menjadi jalan masuk kita untuk mendapatkan kasih karunia-Nya. Saudara-saudari, hal sentral yang membuat Paulus untuk setia dan tetap melakukan pelayanannya adalah karena ia menyadari bahwa dirinya itu telah menerima kasih karunia itu. Ia mengimani Injil Kristus itu sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan dirinya. Artinya kita juga harus mengimani bahwa Injil ataupun kabar sukacita itulah yang menguatkan kita untuk tetap setia mempercayai Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Bapak Ibu saudara-saudari, tentunya Rasul Paulus banyak menghadapi rintangan dalam menyampaikan Injil. Dan kita juga sebagai pengikut Kristus banyak menghadapi segala pergolakan, banyak menghadapi yaitu up and down, menghadapi rintangan di dalam hidup. Namun satu hal yang harus kita hayati, kesengsaraan itu jalan untuk menemukan kemuliaan Allah. Ketika kita bertekun di dalam kesengsaraan, maka akan timbullah pribadi kita yang tahan uji. Kemudian adanya pengharapan setelah melewati tantangan dan rintangan tersebut. Jadi ketika kita sudah menghadapi setiap rintangan itu, maka kita dibentuk menjadi pribadi yang tahan uji. Maka dari situlah adanya pengharapan. Setelah melewati tantangan dan rintangan tersebut, disitulah kita menemukan pengharapan yang sejati. Pengharapan yang sejati kita adalah di dalam Kristus. Pengharapan yang tidak akan mengecewakan kita, karena Dia sudah mau berkorban demi untuk mendesain hidup kita menjadi lebih baik. Atas dasar itulah kita tetap percaya dan mengimani Kristus, karena Dia akan menyediakan hidup yang tidak akan pernah berkesudahan, hidup yang kekal. Itulah menjadi hadiah bagi kita sebagai pengikut Kristus yang setia. Maka dari itu saudara-saudari, jika di tahun 2024 kita mungkin saja menghadapi masa-masa pahit, masa-masa di mana kita banyak bercucuran air mata, kesedihan, menghadapi problem kehidupan, ingatlah Tuhan sudah menyelesaikan problem yang sangat besar dari hidup kita, yaitu dosa dan kematian. Saudara-saudari, di dalam hidup kita ini tidak ada yang boleh kita harapkan di dunia ini, karena sejatinya dunia ini akan berakhir. Sejatinya dunia ini terkadang memberikan kita pengharapan yang palsu. Kadang-kadang orang-orang yang terdekat dari kita mengharapkan sesuatu hal yang baik dari dirinya, ya terkadang itu mengecewakan kita saja. Jadi haruslah kita menaruh harapan, menaruh hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, karena pengharapan di dalam Kristus Yesus tidak akan mengecewakan kita. Maka dari itu mari kita mendesain hidup kita di tahun 2025 ini. Mari kita menjadi hidup yang berpengharapan penuh di dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang mustahil baginya. Semuanya itu boleh
jadikan olehnya. Tetapi yang paling penting adalah kita selalu berpengharapan satu-satunya hanya di dalam Allah, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk tetap setia dan tetap mempercayai Yesus Sang Juru Selamat kami. Di tahun 2024 mungkin saja banyak yang kami lalui, baik suka dan duka. Tapi kami yakin dan percaya, oleh karena penyertaan-Mu saja kami boleh sampai hingga saat ini. Dan di tahun 2025 kami mengharapkan, yaitu tetap campur tangan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup di dalam sukacita yang daripada-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati para jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa dan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.